dari kelas 10 sampai 12. Jadi UPK atau PAJ itu materi dari kelas 10 sampai 12 ya. Bukan materi kelas 12 saja, tapi evaluasi untuk seluruhan materi dari kelas 10 sampai 12. Ya, jadi Kak Bandar harap kalian bisa belajar semua gitu ya. Review aja sih sebetulnya, kalau kalian punya catatannya kalian bisa review, buka-buka materi-materi yang sudah pernah kita pelajari dari kelas 10 sampai 12. Silakan ditanyakan bila ada yang mau kita bahas ya. Ini try out, belum ada penilaiannya, hanya evaluasi. Case-nya gimana, Ki? Aku kurang, maksudnya udah sedikit lupa kalau yang nomor 12 sih, Kak. 12. Oke, kita lihat bentar ya. Nomor 12 ya tadi ya. Nah, mau join bentar siapa? Oke. Nomor 12 ya, Ki. Bentar. Anda klik. Oke. 12. 12 itu adalah trigonometri ya. Kak Bandar lupa. Dulu kelas 10-nya trigonometri sudah belajar belum? Buat Keisha, Ana, sama siapa lagi? Sam sama Melin kan baru masuk kelas 11. Siapa lagi ya? Peter. Dulu pernah dikasih sama Kak Aldo nggak diajarin tentang trigonometri? Seingat Keisha, dulu pernah diajarin nggak trigonometri? Pernah kayaknya, tapi Nah, lupa ya? lupa. Keisha ingat bentuk segitiga siku-siku nggak? Ingat, Kak. Nah, di sini kan coba baca nomor 12. Diberikan sebuah segitiga siku-siku. Nah, harus tahu dulu atau gambarin dulu segitiga siku-siku itu bentuknya seperti apa. Oke, Kak Bandar coba arahin ya. Coba Kevin gambar dulu, atau adik-adik yang lain gambarin dulu segitiga siku-siku seperti apa. Lalu kemudian nanti kalian tinggal lihat keterangannya seperti apa. Siku-siku di X. Jadi segitiganya kasih nama OXY, tapi sudut siku-sikunya di X. Gitu. Bentar. Atau ada yang bisa bantu Kak Bandar share screen soal ini? Kak Bandar mau pindah ke PPT soal. Kalau ada yang bisa bantuin, thank you ya. Saya bisa, Kak, tapi lagi loading bentar. Oke. Thank you, Hat. Ya. Pak Bandar, mohon maaf. Ini waktu aku kelas 1 SMA belum pernah dikasih materi ini. Oh, oke. Karena beda sekolah, beda materi. Saya nanti paling bisa dengerin di beberapa YouTube channelnya yang bahas tentang matematika. Kalau mau, Channelnya Pak Bandar ya? iya bisa. Kalaupun ada referensi yang lain boleh, gitu ya. Jadi bisa dipelajari sekilas. Sebenarnya trigonometri ini hampir sama dengan konsep Pitagoras sebetulnya. Cuma ini lebih kompleks dibanding Pitagoras, segitiga siku-sikunya ya. Oke, ya. Oke, Pak Bandar. Kita bahas ya bentar ya. Kan nanti tolong bantu share screen ya buat soalnya. Kak Bandar stop share yang ini dulu. Kak Bandar pindah ke PPT bentar ya. Maaf, Kak Bandar, terlalu terlambat. Oke, Samantha, thank you. Welcome. Oke, yuk. Kita bahas nomor 12 ya, soal tryout-nya. Jadi ada teman-teman yang pengen tahu seperti apa mengerjakan soal nomor 12. Nomor 12 itu diberikan
sebuah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu kan kalian bisa gambarkan dulu sebentar. Konsepnya begini ya. Jadi kalian gambarkan lebih rapi lah. Yang jelas segitiga siku-siku itu salah satu sudutnya itu adalah siku-siku, yaitu 90 derajat. Sudut siku-siku itu kan 90 derajat ya. Siku-sikunya pasti di sini. Namanya siku itu pasti tegak lurus gini ya. Nah, lalu kemudian soal keterangan berikutnya kan dikasih nama OXY segitiganya. Ini segitiga siku-siku OXY. Oke? Nah, siku-sikunya kan di X, berarti di tempat sini, ini berarti siku-sikunya di sini ya, ini X-nya di sini. Terus gimana Kak dengan O dan Y? O dan Y ini kalian bisa bebas, kalian mau taruh O di sini boleh, Y di sini oke, atau bertukar posisi juga nggak masalah. Sampai sini aman nggak? Penekanannya adalah kuncinya di siku-sikunya. Siku-siku di mana? Di X kah, atau di O kah, atau di Y? Makanya baca soalnya harus teliti. Gitu ya. Oke. Lalu kemudian keterangan soal berikutnya ada yang bisa bantu bacain nggak? Yang nomor berapa, Kak? 12, masih 12. 12. Ah. Hmm. Hmm. Di Hana X. delay, Panjang nggak tahu kabar dari yang delay itu Hana. Kenapa? Kayaknya Hana gangguan. Tadi gimana Han? Berikutnya? Oh iya, iya. Maaf. Kedengeran nggak, Kak? Kedengeran. Diberikan sebuah segitiga siku-siku OXY dengan sudut siku-siku di X. Oke, Panjang udah ya. sisi Ini ya. Oke. Terus lanjut. Panjang sisi OY adalah 122 cm dan panjang sisi XY adalah 22 cm. OY-nya berapa? 120. 122. Ya. 22. Lalu OX-nya? OX-nya ada Ada ya? XY. XY ya. XY. XY-nya berapa? 22. 22. Oke. Aman? Sampai sejauh ini aman? Lalu kemudian apa yang ditanyakan? Pernyataan-pernyataan yang benar adalah jawaban Pernyataan. yang benar ada lebih dari satu pernyataan. Oh, oke. Jawaban yang benar ada lebih dari satu pernyataan. Jadi bisa aja dalam keempat pilihan ini ya ada kostan, sintan. Nah, berarti bisa juga lebih dari satu jawaban. Oke. Nah, sekarang kita mainkan jawaban yang A dulu. Yang A itu kan cos sudut XOY. Betul? Cos sudut XOY-nya nilainya berapa ya, Han? 60/61. 60/61. Oke. 60/61. 60/61. Nah, kita cross check dulu nanti jawabannya ya. Nah, sekarang adik-adik lihat ini segitiga siku-siku. Ada satu sisi yang belum kita ketahui, yaitu sisi OX. Betul? Kalian bisa cari dulu panjang sisi OX itu pakai Pitagoras. Prinsip Pitagoras itu kan sisi miringnya OY kuadrat sama dengan OX kuadrat ditambah OY kuadrat. Nah, coba cari dulu ini. Nanti setelah kalian cari baru kita lihat jawabannya masing-masing seperti apa. Anggap ya, jadi gambarin dulu keterangan soalnya. Pastikan sesuai dengan
apa yang ada di soalnya gitu ya. Jadi kalian bisa mengilustrasikannya lebih tenang gitu kalau sudah sesuai dengan soal. Oke. Sekarang di kalian jadi ada 2 tampilan, betul? Atas bawah atau kiri kanan? Ada ya? Yang presentasinya Hana sama presentasinya Kak Bandar. Iya. Nah, cari dulu OX kuadratnya berapa. Oh, ini bukan OY lagi ya, ini XY maksudnya. Misalnya, yang ini berarti XY. XY kuadrat. Ada yang dapat? OX-nya berapa? Dapat kan? Kan kita butuh hukum, ya kan? Berarti OX-nya biarin aja di kanan, X-nya pindahin ke sana. Ya. Berarti ini jadinya OY kuadrat dikurang XY kuadrat sama dengan OX kuadrat. OY kuadratnya kan 122. Berarti di kuadrat ini dikurang 22 kuadrat sama dengan OX kuadrat. 122 kuadrat berapa nilainya? 14.884. 14.884. Gini ya. Lalu 22 Iya. kuadrat 484. 484 sama dengan OX kuadrat. Nah, 14.884 kurang 484 berapa itu? 14.400. 14.400 ya. Jadi OX kuadratnya 14.400. Nah, untuk nyari OX-nya berarti 14.400-nya diakarin. 14.400. Akar dari 14.400 itulah si OX-nya. Ini berarti sekitar 120 kalau. Berarti OX-nya 120 panjangnya. Oke. Sampai sini dulu clear nggak? Adik-adik tentang Pitagoras dulu. Pitagoras dan trigonometri itu sering berhubungan soalnya ya. Seperti ini.
Ada pertanyaan sampai di sini? Pitagoras Sudah itu dipahami. kelas 8 berarti SMP ya. Nah, baru sekarang kita masukin ke trigonometri. Nah, untuk sudut tekenin. Kalau di sini ada keterangan sudutnya XOY, maka yang jadi pusat sudutnya itu si O. Contohnya gini, kalian bikin garisnya gini, XOY, ini XOY. Yang jadi pusat sudutnya adalah si O-nya ini. Jadi kalau ada 3 bentuk sudut begini, maka kalian cukup lihat variabel yang di tengahnya apa, gitu ya. Update yang di tengahnya apa, baru nanti kita mulai mainkan. Jadi melihat cos-nya dari sudut O, ya, melihat cos-nya dari sudut O. Oke, cos itu punya aturan begini, cos sami, atau dalam tanda lain, kata lain namanya cos itu punya aturan samping, sisi samping dibagi sisi miring. Cos itu sisi samping dibagi sisi miring. Sampingnya yang mana, Kak? Kalau kalian berdiri di sini, miringnya sudah jelas yang ini kan, ini miring atau M. Sampingnya kira-kira yang mana? Kalau yang ini, kalian berdiri di sini kan pasti ini depan. Ini depannya nih, depan. Sampingnya kira-kira sisi yang mana? Sisi samping itu yang mana sih kira-kira? Ini miringnya udah, ya. Miringnya kan jelas, miring dia. Karena O itu kan bentuknya miring. Kalau kalian berdiri di O, si X ini depannya. Maka si sampingnya, kalau kalian berdiri di O, sisi samping itu yang ini samping. Si OX ini samping. Maka kalau dibilang cos sudut XOY itu berarti sama aja dengan begini. OX-nya samping, OY-nya miring. OX-nya tadi 122. OY-nya, bentar. OX-nya 120 ya? 120 dibagi 122. Bisa lebih sederhana nggak 120 bagi 122? Pecahannya sederhanakan aja. Bisa lebih sederhana nggak? Seratus 120 per 122. Jadikan pecahan sederhana. Bagi berapa yang bisa? 120 bagi 2 bisa nggak? Bisa. 122 bagi 2 bisa nggak? Bisa. Oke, berarti 120 bagi 2 berapa? 60 kan? 122 bagi 2, 1. Maka pernyataan A itu betul. Pernyataan A betul. Nah, coba cek pernyataan B. B itu kan dia tangan, betul ya? Tangan itu punya konsep begini. Tangan depan dibagi samping. Tangan itu sisi depan, tangan depan dibagi samping. Tadi depannya udah ada ya, XOY masih sama loh. Yang B itu kan sudutnya masih XOY, betul nggak? Beda dengan C. C itu XYO. Kita cek dulu yang posisi sudutnya sama, XOY dulu aja. Tangan depan bagi samping.
depannya si O, berarti tadi XY kan? Ya kan? Sekarang kita cek jawaban yang B. Jawaban yang B itu tangan sudut XOY. Jadi tadi jawabannya berapa? Cek dulu jawabannya. 60/11. 60/11. Ini jawabannya ya, yang tertulis di situ ya. Sekarang kita cek kebenarannya. Tangan sudut XOY itu berarti depan bagi samping depannya adalah si XY, betul? Depannya si XY ya? Itu, depan samping. Lalu sampingnya adalah si OX. X-nya nilainya berapa? Sisi X nilainya berapa? 22 ya? Dibagi 22. sampingnya 120. Nah, sederhanakan 22/120. 22/120 gimana? Bagi 2 bisa nggak? 22 bagi 2 berapa? 120 bagi 2 berapa? 11/60. Nah, dari yang udah kita cek, ternyata tangan XOY itu 11/60, bukan 60/11. Berarti ini salah dong, yang B. Iya kan? Salah ya, yang B ya. Oke. Sampai sejauh ini aman? Aman, Kak. Bisa diterima? Aman ya? Nah, pakai cara yang sama untuk menentukan jawaban C dan D. Pusat sudutnya untuk C dan D itu adalah si Y. E ya. C itu Kak Bandar gambarin di bawah situ. Yang OY-nya ini, yang nyari OY-nya Kak Bandar hapus ya, biar ada space lagi ya. Ini Kak Bandar hapus nih. Kak Bandar hapus, kita kerjain yang C dan D. Nah, untuk C dan D itu melihatnya bukan lagi XOY, tapi XYO. Oke. X, Y, O. Gini kan? Sin O. konstan. Sin Kenapa? Sehatan? kebuka, maaf. Nggak apa-apa. Jadi ngelihatnya dari sudut ini ya, Y-nya di sini. Berarti kalian mandangnya dari Y sini. Y. Nah, kalau kalian berdiri di posisi si Y, maka sisi depannya itulah ada yang ini nih. Ini depan. Ini depan. Miringnya nggak berubah. Kan tetap dia miring di sini kan. Nah, yang berubah adalah sisi sampingnya. Sampingnya berarti di sana. Gitu. Nah, sekarang pernyataannya. Yang C apa? Pernyataan yang C apa? Sin XYO 11/61. Sin XYO. Ya. Sin XYO sama dengan 11/61 ya. Iya. Oke. Sin sudut XYO. Sudutnya jangan lupa ya. Sudut XYO sama dengan 11/61. Kita cek sekarang. Sin itu punya konsep sin ya. Sin itu
punya konsep gini, sin depan bagi miring. Sin depan bagi miring. Oke. Berarti sisi depannya yang mana nih? Kalau XYO yang depannya berarti yang OX ya. OX. Miringnya tetap yang OY. OX-nya itu kan 120 per 122. Sederhanakan lagi nih, 120 per 122 berapa? 120 per 122. Bagi 2 bisa nggak? Berarti 60 per 61 ya. Nah, kira-kira jawaban C benar nggak? Sin sudut XYO-nya. Nggak sesuai ya, jawabannya 60 per 61, ini 11 per 61, berarti salah jawaban. Oke. Oke, A benar, B dan C salah. Tinggal harapannya yang di D. Karena keterangannya tadi ada lebih dari satu jawaban. Tapi jangan pede dulu, cek D-nya dulu, betul atau salah. Tangan. Tangan itu tadi depan samping ya. Tangan itu depan samping. Berarti tangan berapa Tuhan XYO-nya, isinya? Tangan sudut XYO-nya berapa nilainya? 60 per 11. 60 per 11. Ingat tadi tangan itu sisi depan dibagi samping. Depannya berarti si OX ya. Lalu sampingnya si XY. Kalau kita masukin nilainya. Berarti tadi OX sisi depannya dibagi sisi sampingnya. XY. OX-nya itu 120. XY-nya itu 22. Sederhanakan aja, ini berarti bagi 2 semua, 60 per 11. Sesuai ya? Tangan sudut XYO. Nah, jadi ini jawabannya adik-adik ya, buat nomor 12. Jadi jawaban A dan D itu adalah jawaban yang benar. Lalu kemudian B dan C sudah kita cari, itu jawabannya tidak sesuai ya dengan yang ada di pilihan. Nah, kemudian jawaban E, ada 3 jawaban yang benar, berarti itu juga tidak tepat. Jadi Kak Bandar harap kalian bisa mengerjakan nomor 11 dan 13 di rumah. Coba kerjakan. Ini masih dalam satu rangkaian soalnya ya adik-adik ya. Masih dalam satu rangkaian dan kalian bisa menggunakan gambar yang di nomor 12 ini buat kerjakan nomor 11 dan kerjakan nomor 13. Secara konseptual sama, tidak ada yang beda dengan hal itu. Hanya pilihannya aja di jawaban nomor 11 dan 13 yang harus kalian cek sama seperti cara mengecek nomor 12. Oke, jelas ya adik-adik ya? Coba dulu nanti di rumah untuk nomor 12 dan 13. tinggal jawabannya yang E. Jawaban yang itu ada 3 pernyataan yang benar. Betul nggak? Nggak. Oke. Berarti yang jawabannya cuma A dan D. Kalian klik A dan klik D. Itu sudah menjawab. Kunci jawabannya ada di A dan D. Gitu. Sampai sini siapa yang bingung? Nomor 12. Kelihatannya aja sulit adik-adik, tapi kalau kalian sudah ngerti konsepnya, kalian pasti cepat ngerjain. Ya. Hati-hati penempatan titik pusat sudutnya, jangan sampai kebalik. XOY itu berarti titik pusat sudutnya di O,
XY, oh berarti titik pusat sudutnya di Y. Lain lagi kalau OXY berarti titik pusatnya di X. Selalu kata-kata yang di tengah itu yang dilihat. Ya. Oke, yang jadi sentral pusatnya itu yang si tengah-tengah ini. Ya. Oke. Satu soal, kalau kalian cepat paling cuma sekitar 5 menit. Nggak akan nyampe. Nah, Kak Bandar titip buat tryout. Coba kalian pakai stopwatch atau pakai timer gitu ya. Atau pakai jam analog juga bisa. Kalian start misalkan pukul 10, selesaikan coba jam 12, kalian dapat berapa soal. Nanti kalau misalkan masih lama, kalian coba lagi, trial lagi, kira-kira bisa lebih maju nggak, lebih cepat nggak, gitu ya. Trik ini Kak Bandar pakai dulu waktu Kak Bandar UTBK. Dulu bukan UTBK namanya, dulu namanya SPMB. Ya. Jadi semakin banyak soal, itu waktunya tidak akan berubah biasanya. Tapi gimana tergantung kita kecepatan dan ketelitian mengerjakan soal. Ya, kalau untuk soal esai itu biasanya kecepatan dan ketelitiannya yang dituntut. Gitu ya, karena waktunya tidak akan beda dengan yang lain. 2 jam ya 2 jam. Gimana, Sam? Pak Bandar, aku mau nanya. Kemarin itu kan aku tryoutnya tuh yang dari ruang guru itu kan emang hasilnya jelek kalau boleh jujur. Itu Oh, karena emang aku tuh kurang bisa gitu loh baca soal dengan cepet. Apa maksudnya? Orang lain kan bilang kamu harus baca soal tuh harus lebih cepet gitu daripada Hmm. biasanya untuk bisa ngejar semua soal yang ada gitu. Karena kan itu udah 100 soal lebih. Nah, masalahnya aku tuh masih pakai trik yang lama gitu loh. Baca dulu sampai selesai teksnya baru aku jawab dulu ABCD-nya gitu. Dan itu tuh ngabisin waktu, makanya nilai aku jadi jelek. Terus beberapa juga ada yang memang ngasal karena memang ngejar waktu. Pak Bandar bisa kasih saran nggak gimana supaya kita bisa lebih cepat gitu ngerjain soalnya. Terutama soal bacaan gitu sih, bahasa Indonesia atau enggak matematika gitu, yang mungkin bakalan lebih lama buat ngerjainnya. oke. Kalau soal Nah, bahasa sih nggak terlalu panjang. iya, iya. Kalau ini harus lebih sering baca sih, Sam. Gitu. Gimana, Mei? Kasih masukannya boleh, Mei? Oh, enggak sih, tapi kayak setahu aku kan pertama yang ruang guru itu beda karena itu UTBK, jadi memang pasti lebih panjang dan lebih banyak soalnya, dan itu pun kayak nilai 700 yang udah dianggap bagus juga itu nggak dituntut semuanya bisa dijawab gitu. Jadi kayak Iya. kalau keteteran pasti merasa keteteran. Kedua, perasaan kalau yang matematika tapi dikit Sam, kayak teks-teksnya paling mungkin kalau yang literasi sama kayak penalaan Ngitungnya umum itu gitu loh itu yang baru lama, agak Mei. banyak. Terutama buat Kalau aku gitu sih. kalau Heeh. gitu sih, kalau aku ya kayak dibuat-buatin gitu kan. Biasa kayak suka ada yang kuadrat-kuadrat dikuadrat-kuadratin, tapi mereka yang ngasih angkanya 3,9. Kan repot kan, buletin aja ke 40. Biasanya nggak jauh-jauh dari itu sih Iya, jawabannya. mendekati. Oh, oke. Makasih ya. Terus kemarin juga sebetulnya Sam lebih cepat dibanding yang onsite. Betul nggak? Lia dan Akira. Sam lebih duluan selesai kan? Karena yang online udah selesai, yang onsite masih lanjut mereka. Iya. Oh, oke. Betul ya? Iya Iya. memang Jadi aku sebetulnya tuh ngejar waktu. Maaf banget ngasal, aku nggak bermaksud buat ngasal ngerjain soalnya, tapi memang ngejar waktu gitu di ruang gurunya singkat banget, ya ampun. nah triknya buat UTBK gini. Kalian harus tahu kalau jawaban benar itu berapa poinnya. Kalau jawaban salah berapa poinnya. Lalu kalau jawaban tidak dijawab, itu kan boleh ya. Kita nggak jawab satu jawaban itu kan boleh. Nah biasanya kalau nggak dijawab tuh biasanya nggak dapat poin. Jadi kalian bermain di jawaban yang memang kalian yakin dulu. Gitu. Ya. Karena kalau kalian salah menjawab, pasti biasanya -1, biasanya. Kalau dulu zaman Kabandar benar itu 4, tidak Enggak, menjawab kalau itu 0. UTBK nggak ada -1. Jadi kalau udah ada detik-detik terakhir tebak asal aja semuanya. Oh gitu. Iya, nggak ada Dan, -1. oh jadi dipukul rata, salah pun 0. Iya.
Enak banget ya zaman kalian. Kak Bandar kuliah lagi dah. Di zaman Kak Bandar dulu salah -1, guys. Ngeri loh. Aduh, ngeri Pak Bandar. Untung zaman aku sama zaman teman-teman nggak pernah kayak gitu. Ih, enak banget zaman kalian. Kirim jawaban yang bener aja. Semangat lah. Yuk, ya. Nanti kalian bisa, oke? Ternyata di aturan di kalian udah lebih soft, guys, dibanding Kak Bandar, gitu. Ya. Zaman Kak Bandar tuh memang seleksinya gila-gilaan sih. Ketat banget ya. Apalagi untuk masuk kampus negeri itu, wah itu luar biasa seleksi. Kalau kampus swasta, tesnya cuma formalitas. Nggak perlu tes pun bisa masuk. Ya, oke? Jelas? Oke. Sudah ya, clear ya buat nomor 12. Nanti dengerin lagi buat jawab nomor 11, 13, dan seterusnya. Yang ada trigonometrinya ya. Konsepnya sama, kalau cos itu samping miring, sin itu depan miring, tangan itu depan samping. Dah, itu aja yang kalian nih dulu. 3 konsep dasar itu nanti bisa menolong buat kerjain trigonometri. Karena biasanya permainan itu karena IPA dan IPS itu kan digabung. Jadi Kak Bandar ambil grade-nya di tengah-tengah. Nggak yang sulit, nggak yang terlalu mudah juga. Ya. Oke? Yuk kita absen yuk. Kak Bandar stop share ya. Thank you Han udah bantu share hari ini ya. Nah, hari ini kerjain dulu. Kalian besok mau dibahas soal nomor berapa? Ya. Kerjakan dulu tryout-nya, nanti besok kita lanjut lagi pembahasannya. Oke? Coret-coret aja dulu. Nanti kalau misalkan coretannya kurang tepat kan bisa diperbaiki ya. Yuk kita absen yuk. Silakan open cam. Ini aja. Yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik. Sampai ketemu lagi besok ya. Jangan Terima lupa, kasih Pak Bandar. ya, jangan lupa tryout-nya dikerjakan ya. Oke, Terima kasih Kak. yuk. Thank you semuanya. Makasih, Kak. Iya, Li, sama-sama. Alfredo, Laras, thank you ya.